Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Mertin Sutomo dapat menemani Anda dalam 45 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di episode kali ini kita akan membahas topik menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu hernia nukleus pulposus atau disingkat dengan HNP. HNP dikenal di masyarakat dengan sebutan saraf terjepit. Sering dianggap sepele, tapi HNP patut diwaspadai karena mampu mengganggu aktivitas gerak sehari-hari dari sang penderitanya. Cegah dan cari solusi mengatasinya bersama kami. Mari saksikan terus program kami. Saat ini sudah hadir di studio dokter yang siap membahas lengkap topik kita di saat ini. Beliau adalah Dr. Ersian Wongkar. Dr. Ersian asal Tomohon, Minahasa ini menamatkan pendidikan dokter pada tahun 2007 dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Manado. Sempat melayani di beberapa rumah sakit, puskesmas, dan praktek mandiri. Dr. Ersian saat ini dipercayakan menjadi Kepala Puskesmas Pusomaen, Kabupaten Mitra. Mari kita langsung saja menyapa narasumber kita, Dr. Ersian Wongkar. Baik dokter, apa kabarnya dokter? Puji Tuhan baik. Amin, puji Tuhan baik. Bagaimana kesibukan dokter akhir-akhir ini? Ya, untuk akhir-akhir ini lumayan padat, tapi bisa menyisihkan waktu untuk keluarga juga masih ada. Baik, amin. Puji Tuhan ya. Dokter juga sudah menyiapkan waktu untuk kita pada saat ini. Terima kasih dokter. Baik, kita akan melanjutkan diskusi kita, tetapi sebelumnya kita akan membukanya dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Sahabat Live, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas kasih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami yang tak putus-putusnya. Pada saat ini kami rindu untuk meminta agar kiranya Tuhan menjadi bagian dalam program kami pada saat ini. Bantu kami ya Tuhan agar kami dapat mengerti dan kami dapat lakukan apa yang telah kami pelajari bersama. Pada saat ini kami ingin berdoa khusus untuk Dr. Ersian Wongkar yang sudah dengan senang hati meluangkan waktu dan pengetahuannya akan dibagikan kepada kita semua. Gunakan dia ya Tuhan agar menjadi narasumber yang menjelaskan dengan baik, dapat dimengerti bagi kita semua dan tentunya menjadi berkat bagi kita semua. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program pada saat ini di dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita, Dr. Ersian. Baik dokter, untuk topik kita pada episode kali ini yaitu HNP atau saraf terjepit ya dokter. Ya. Kira-kira apa saja yang rindu untuk dokter sampaikan mendahului diskusi kita? Saya persilahkan dokter. Ya, yang paling penting disampaikan pada saat ini adalah penyakit ini sebenarnya tidak terlalu spesifik dan tidak begitu diketahui oleh banyak orang. Jadi saat ini kita akan membahas khusus mengenai saraf kejepit. Baik, silakan dokter untuk memaparkan materinya untuk mendahului diskusi kita, silakan. Hernia nukleus pulposus itu adalah suatu kondisi di mana terjepitnya saraf tulang belakang akibat isi dari bantalan tulang atau biasa disebut diskus intervertebralis menonjol sehingga menekan atau menjepit saraf. HNP memang dikenal dengan istilah yang tren yaitu saraf kejepit. Ada 33 ruas tulang yang di bagian belakang dan dia dipersarafi oleh berbagai saraf. Untuk daerah leher atau daerah servikal itu ada 8 saraf yang mempersarafi. Kemudian turun lagi ke bawah, ada daerah torakal atau punggung belakang, ada juga 12 saraf yang mempersarafi. Dan di bagian bawah ada pinggul belakang, itu dikenal dengan daerah lumbar, dia ada 5 saraf yang mempersarafi. Kemudian turun lagi ke bagian bawah, ada tulang sakrum di situ, dia dipersarafi oleh 5 saraf. Dan yang paling bawah adalah 1 saraf di bagian koksigeal. Tulang pinggang lebih sering bergerak daripada tulang punggung.
Dari penampang pada sagital pada gambar ini, terlihat bahwa bentuk tulang pinggang itu berruas-ruas. Yang warna orange itu terdiri dari tulang, kemudian yang warna biru, ada bantalan tulangnya, dan kemudian ada lubang yang bernama foramen, yang itu adalah tempat keluarnya saraf, yang berwarna kuning di gambar ini. Pada tulang pinggang, 60% berat badan itu ditanggung oleh bantalan dan 40% ditanggung oleh sendi tulang belakang. Pada kondisi hernia, itu terjadi akibat penonjolan dari suatu organ atau jaringan melalui bukaan yang abnormal. Bisa kita lihat pada gambar ini, di mana ada tulang di situ, ruas tulang, kemudian ada bantalan tulangnya bernama diskus intervertebralis, dan apabila penampangnya dipotong melintang, di sini dapat dilihat bahwa di pinggirannya ada cincin yang namanya anulus, yang berwarna hijau di gambar ini, dan bagian intinya adalah nukleus pulposus. Nah, nukleus pulposus ini adalah massa setengah cair yang terbuat dari serat elastis putih yang membentuk bagian tengah dari diskus intervertebralis. Pada keadaan masih muda, massa ini masih sangat cair. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia, massa ini sudah berkurang cairannya sehingga tidak begitu elastis. Apabila terjadi cedera atau benturan yang keras, itu menyebabkan bantalan tulang yang berisi cincin dan intinya itu keluar dari tempat yang seharusnya dia berada, dia keluar ke tidak pada tempatnya. Sehingga kita bisa melihat akibat penonjolan itu, akibat hernia itu terjadi penjempitan di daerah kuning, yaitu daerah saraf. Apabila saraf sudah terjepit, itu dapat menyebabkan rasa tidak enak atau rasa nyeri di bagian yang dipersarafi oleh saraf tersebut. Insiden dari HNP ini itu terjadi sekitar 5 hingga 20 kasus per 1.000 orang dewasa per tahun. Dan paling sering terjadi pada usia 45 sampai 60 tahun, di mana dikatakan adalah usia dewasa tua. 40% mengeluhkan nyeri punggung bawah dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Sedangkan 20% penderita mengeluhkan gangguan tidur. Dan 75% penderita akan mencari pertolongan medis dan 20% di antara mereka perlu dilakukan rawat nginap untuk evaluasi lebih lanjut. Mari kita lihat gejala HNP. Gejala HNP yang dialami ada bervariasi. Jika bantalan yang bergeser tidak sampai menjepit saraf, penderita mungkin hanya merasakan sakit punggung ringan. Namun bila hernia menekan atau menjepit saraf tulang belakang, gejala yang muncul tergantung pada lokasi saraf yang terjepit. HNP dapat menyebabkan sakit punggung kiri, kanan, atau keduanya yang menjalar hingga ke paha dan ke kaki. Dan gejala berdasarkan lokasinya, HNP, pertama kita mulai dari bagian atas. Apabila HNP itu terkena di daerah servikal atau di daerah leher, itu terjadi rasa nyeri di leher dan bahu dan menjalar sampai ke lengan. Bisa juga mengalami kesemutan, lemah, atau kaku salah satu otot di salah satu lengan. Ada juga yang mengeluhkan seperti sensasi seperti terbakar di daerah leher, bahu, dan lengan. Nah, kalau lokasinya itu terjadi di daerah lumbal atau di punggung bawah, penderita mengeluhkan sakit di punggung bagian bawah atau di bagian tulang ekor yang memburuk ketika bergerak. Ada juga yang mengeluhkan nyeri seperti tertusuk di area bokong yang menjalar ke salah satu tungkai. Bahkan paling banyak mengeluhkan kesemutan atau lemah otot di tungkai. Pada keadaan tertentu juga, penderita HNP lumbal mengeluhkan tidak bisa menahan buang air besar maupun buang air kecil. Spektrum dari nyeri ini ada yang bervariasi. Ada yang mengeluhkan, ada yang nyerinya berdenyut-denyut,
ada yang mengeluhkan pegal, ada juga yang mengeluhkan seperti ditusuk-tusuk, nyeri tumpul, atau bisa juga seperti tersayat-sayat. Nyeri yang paling khas itu nyeri menjalar kedua kaki dengan sedikit nyeri pada pinggang. Dan yang paling sering, penderita mengeluhkan kesemutan atau kelemahan dari tungkai. Nah, sekarang kapan penderita harus ke dokter atau fasilitas kesehatan lainnya? Nah, apabila Anda menderita nyeri punggung yang tidak kunjung hilang, dia menjalar ke tungkai seperti yang gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, atau bahkan ada kelemahan otot di tungkai, segera periksakan ke fasilitas kesehatan atau ke dokter. Dan apabila Anda mengalami gejala yang lebih ekstrim, misalnya tiba-tiba jatuh atau kena benturan akibat kecelakaan, itu harus segera dibawa ke IGD untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dan pada keadaan tertentu, di rumah misalnya, di saat Anda tidak bisa lagi menahan buang air kecil ataupun buang air besar, ataupun mengalami kelumpuhan, Anda tidak bisa menunda untuk tidak berobat ke fasilitas kesehatan. Apabila Anda sudah berada di fasilitas kesehatan, maka dokter akan menegakkan diagnosis HNP Anda. Pada bagian awal akan dilakukan pemeriksaan fisik, terutama pemeriksaan saraf. Pemeriksaan saraf dilakukan adalah dengan mengukur kekuatan dan refleks otot, serta kemampuan bagian tubuh dalam merasakan rangsangan. Itu biasanya dilakukan pengukuran panas dan dingin. Pemeriksaan penunjang adalah dengan melakukan CT scan atau MRI untuk melihat kondisi tulang belakang, dan bisa juga dilakukan EMG atau elektromiografi untuk mengukur aktivitas listrik otot saat berkontraksi. Setelah Anda terdiagnosa HNP, ada beberapa pengobatan yang dapat Anda terima. Apabila mengalami gejala ringan, HNP dapat sembuh sendiri dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan. Pasien akan diberi obat pereda nyeri, obat pelemas otot, dan bisa juga kortikosteroid oral ataupun injeksi. Pasien dianjurkan untuk banyak berbaring dan tidak melakukan aktivitas yang berat. Tetapi mobilitas harus tetap dijaga agar sendi dan otot Anda tidak kaku. Bisa juga dilakukan kompres hangat atau dingin di area yang sakit. Dan apabila Anda dirawat di salah satu fasilitas kesehatan, penderita HNP dianjurkan untuk melakukan fisioterapi. Tindakan fisioterapi akan dilakukan oleh fisioterapis. Pada keadaan yang berat, pasien bisa dirujuk ke dokter bedah saraf atau ortopedi untuk tindakan operasi tulang belakang. Apa saja komplikasi dari HNP? Yang pertama, bisa terjadi inkontinensia urin dan inkontinensia tinja, di mana penderita tidak bisa menahan untuk buang air besar dan buang air kecil. Yang kedua, hilangnya sensasi di area sekitar dubur dan paha bagian dalam. Dan yang terakhir adalah kerusakan saraf permanen yang menyebabkan kelumpuhan. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya HNP? Walaupun sebenarnya HNP ini tidak selalu dapat dicegah, tetapi Anda bisa mengurangi resiko saraf kejepit melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, berolahragalah teratur, terutama untuk melatih kekuatan otot, kekuatan sendi, di tungkai, dan di punggung. Yang kedua, jagalah postur tubuh yang baik, seperti duduk dengan posisi yang benar, punggung tegak dan tidak membungkuk. Dan apabila mengangkat beban, lakukanlah dengan posisi yang benar. Yang berikutnya, sebaiknya kita menjaga berat badan ideal
untuk mencegah tekanan berlebih pada tulang belakang. Yang berikutnya harus berhenti merokok, karena kandungan di dalam rokok bisa mengurangi suplai oksigen ke bantalan tulang belakang. Jika Anda bekerja di kantoran yang mengharuskan Anda untuk duduk lama, sesekalilah berdiri dan lakukan peregangan. Baik, sekian pemaparan materi tentang HNP. Baik, terima kasih dokter untuk pembahasan yang sangat menarik ya sehubungan dengan HNP ini. Ya. Dokter, HNP ini ada beberapa sebutan, ada saraf terjepit dan juga ada yang sebutkan seperti low back pain. Apakah ini sama? Bagaimana menurut dokter? Jadi sebenarnya low back pain ini adalah sekumpulan gejala yang bisa menunjuk kepada HNP. Okay. Jadi nyeri semua yang terjadi di bagian belakang itu disebut dengan low back pain. Tetapi jika pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan ada penyempitan saraf akibat penonjolan dari hernia, maka itu disebut sebagai HNP. Jadi dengan kata lain low back pain ini gejala dari gangguan di sekitar pinggul ya, seperti itu. Baik dokter, HNP ini disebutkan adalah masalah terhadap bantalan tulang belakang. Nah, jika terlanjur bantalan tulang belakang ini bergeser ya atau menjepit saraf, apakah masih bisa diperbaiki, dokter? Nah, untuk pada gejala ringan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, itu masih bisa diperbaiki. Kalau itu diskus bantalan tulangnya itu tidak sampai menjepit terlalu jauh ke saraf, itu bisa diperbaiki dengan terapi obat-obatan. Fisioterapi juga bisa. Tetapi kalau dalam keadaan yang sangat berat, misalnya karena akibat kecelakaan, karena benturan yang sangat keras, dan bisa juga terjadi keretakan tulang, maka hal itu memang agak sulit untuk diperbaiki. Tetapi untuk fasilitas kesehatan, itu bisa dirujuk ke dokter bedah saraf ataupun ortopedi untuk sekalian memperbaiki tulang dan sarafnya. Oke, baik dokter. Apa saja kira-kira faktor resiko dari saraf terjepit atau HNP ini, dokter? Nah, faktor resiko dari HNP ini itu bisa pada perokok, di mana zat dari rokok itu dapat mengurangi suplai oksigen pada tulang. HNP ini bisa juga terjadi pada orang yang bekerja kantoran, di mana ia harus dalam posisi duduk yang lama. Dan faktor risiko yang lain juga bisa terjadi pada orang yang bekerja yang mengharuskan dia untuk mengangkat beban berat. Apabila ia salah mengangkat beban dengan posisi yang tidak benar, itu bisa menyebabkan terjadinya HNP. Baik dokter, karena banyak dari penderita HNP ini ya adalah mereka yang di umuran dewasa tua ya. Kenapa demikian dokter? Nah, pada umur dewasa tua itu sekitar 45 sampai 60 tahun. Jadi kepadatan tulangnya sudah mulai berkurang. Nah, begitu juga dengan isi dari cincin dari anulus dari diskus intervertebralisnya itu sudah mengurang cairannya. Jadi apabila dia terjadi cedera walaupun hanya terjatuh di rumah saja, itu bisa menyebabkan posisi dari bantalan tulang itu dia bergeser sehingga menyebabkan terjadinya HNP. Oke, baik. Untuk tindakan pencegahan ya dokter, dokter sebutkan harus mengangkat beban dengan posisi yang benar. Sebenarnya posisi yang benar itu seperti apa dokter? Mungkin seperti ini atau bagaimana pada saat kita mengangkat ya condong kita tunduk dokter. Jadi apa yang harus diperhatikan? Nah, apabila kita mengangkat berat, beban yang berat, harusnya kita tidak mengangkat dengan membungkuk. Nah, kita harus pastikan bahwa punggung kita tegak, dada itu condong ke depan, bahu ditarik ke belakang. Dan apabila kita akan mengangkat sesuatu yang posisinya rendah, kita harusnya berjongkok. Nah, supaya kekuatan itu ada di daerah perut. Karena kalau kita membungkuk, dia kekuatannya berada di tulang belakang. Itu bisa menyebabkan cedera. Dan tips untuk supaya kita mengangkat beban yang baik, sebaiknya kita tes dulu.
apakah beban itu bisa kita angkat atau tidak. Jangan melebihi dari kekuatan otot kita. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi kita harus kira-kira terlebih dahulu ya dokter ya. Iya. Dan jika sudah terdiagnosis dengan HNP ini, apa saja jenis olahraga yang dapat membantu meringankan mungkin atau justru bisa memperparah? Apa saja yang harus dihindari juga dokter? Apabila sudah terdiagnosis dengan HNP, tentunya penderita tidak bisa melakukan olahraga yang berat, terutama mengangkat beban. Nah, olahraga yang bisa dilakukan tentunya untuk penderita HNP yang ringan bisa jogging saja, ya, berjalan di treadmill dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Dan yang paling penting adalah menjaga posisi tidur dan posisi duduk. Kira-kira seperti itu. Ya, bagaimana dengan penderita yang diberikan terapi latihan katanya? Apakah ini merupakan salah satu fisioterapi ya yang dianjurkan? Kira-kira apa gerakan-gerakan yang simpel yang bisa dokter sampaikan? Untuk latihan itu biasanya penderita dituntun oleh fisioterapis, di mana gerakan-gerakan itu ada yang harus dilakukan di atas tempat tidur, bisa untuk melatih kekuatan otot, dan ada juga yang bisa dilakukan sambil berdiri, misalnya untuk melatih kekuatan otot lengan dan sebagainya. Jadi itu gerakan-gerakan tersebut itu harus dituntun oleh fisioterapis. Oke, baik dokter. Kalau dalam kegiatan sehari-hari ya dokter sebut penderita dianjurkan untuk banyak berbaring. Kalau sudah terlanjur ya terkena HNP dan tidak lakukan aktivitas yang berat-berat ya dokter. Tapi secara bersamaan dokter juga sebutkan bahwa mobilitas harus tetap terjaga agar supaya otot ini tidak tegang dan kaku ya seperti itu. Bagaimana bagi penderita ini dapat menyeimbangi keadaan yang terjadi yang harus dilakukan ya untuk sehari-harinya? Ya, untuk penderita yang sudah terdiagnosis HNP, dia memang diharuskan untuk banyak berbaring. Tapi kalau berbaring terlalu lama, itu bisa menyebabkan sendi jadi kaku, otot-otot juga jadi atrofi, sehingga harus dilakukan mobilitas. Artinya dia harus menggerakkan sendi, harus berdiri misalnya kalau masih bisa berdiri, setidaknya setiap 2 jam sekali. Pada penderita yang sudah tidak bisa berdiri, maka posisinya berbaring, itu bisa dilakukan mobilisasi miring kanan, miring kiri, agar supaya tidak terjadi lecet pada bagian tubuhnya. Oke. Apakah penderitaan HNP ini bisa dipijat, dokter? Nah, pada penderita HNP ini, kebanyakan orang yang tidak mengetahui penyebab pastinya, pasti kalau badan pegal ingin dipijat. Tapi sebenarnya pasien dengan diagnosis HNP itu tidak bisa dipijat. Karena semakin dipijat, posisi sarafnya itu semakin terjepit. Apabila ia berada juga pada usia tua, di mana kepadatan tulangnya sudah mulai menurun, justru bisa mengakibatkan keretakan. Jadi sebaiknya tidak dilakukan pemijitan apabila itu sudah terindikasi HNP. Baik, sebenarnya tidak dianjurkan ya dokter. Baik, juga katanya ya dokter ya, jenis kasur itu harus khusus bagi penderita HNP. Sebenarnya ini kasur seperti apa ya dokter? Nah, pada penderita HNP ini sebaiknya dianjurkan dia tidur di atas alas yang keras dengan menggunakan bantal yang tidak terlalu tinggi. Itu karena kalau dia tidur di alas yang bengkok, itu bisa menyebabkan posisi tulang dan sarafnya justru lebih berhimpitan. Kalau dia tidur di alas yang keras, jadi posisi tulangnya itu lurus sehingga sarafnya itu tidak tambah terjepit. Baik dokter, jadi sebenarnya tanggapan yang memikirkan bahwa kasurnya harus lembut ya supaya tidak sakit, malah salah ya dokter. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban-jawabannya. Kita akan break sejenak dan sahabat live, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity.
Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita akan sambung kepada narasumber kita, Dr. Ersian. Dokter, untuk menyambung diskusi kita tadi sehubungan dengan penanganan penderita HNP ini. Katanya ya dokter, dengan kompres panas dan dingin dapat membantu mengurangi pembengkakan dan peradangan dalam banyak kasus HNP. Apakah benar demikian? Iya. Untuk penanganannya yang menggunakan kompres panas maupun dingin itu tergantung dari kapan kejadiannya. Misalnya dia baru saja jatuh. Nah, dalam penanganan 48 sampai 72 jam itu harus dilakukan kompres air es atau air dingin. Itu gunanya untuk mengurangi peradangan yang terjadi karena benturan. Nah, setelah 72 jam itu harus dilakukan kompres air hangat. Itu untuk memperlancar peredaran darah sehingga suplai oksigen dalam bantalan tulang itu meningkat. Kira-kira seperti itu. Dengan kata lain, pada saat lewat masa itu tidak dianjurkan atau bagaimana dokter? Jadi setelah lewat 72 jam tidak perlu dilakukan kompres air dingin. Harus air hangat justru. Kompres hangat. Itu biasa berapa lama terapi yang bisa diberikan? Nah, untuk penanganan kompres hangat itu bisa 15 sampai 30 menit. Itu dilakukan 3 sampai 4 kali per hari. Lumayan banyak ya dokter. Baik, apa yang terjadi ya dokter jika HNP ini dibiarkan saja atau lalai untuk diobati? Nah, kalau seandainya lalai diobati itu bisa menyebabkan komplikasi. Nah, komplikasi itu bisa terjadi yang namanya inkontinensia urin dan inkontinensia tinja. Itu di mana penderita sama sekali tidak mengontrol kapan dia akan BAB dan kapan dia akan BAK. Dan pada komplikasi yang lain bisa juga terjadi kelumpuhan permanen kalau tidak diobati. Kira-kira seperti itu komplikasinya. Baik dokter, sekarang kita masuk dalam mitos atau fakta ya dokter. Mitos atau fakta, HNP katanya dapat membaik tanpa tindakan operasi. Jadi sebenarnya untuk HNP ini, kalau dia masih dalam gejala ringan, dia bisa membaik tanpa operasi. Tapi kalau pada gejala yang sudah sangat berat, itu harus dilakukan operasi untuk memperbaiki saraf dan tulangnya oleh ahlinya, tentunya bedah saraf atau bedah ortopedi. Ada beberapa kasus ya dokter di mana katanya ya sarafnya sudah terlalu sensitif pada saat mau dibikin operasi malah justru bisa berefek kepada mungkin kelumpuhan atau apa, dan mau berujung mereka tidak lakukan tindakan operasi itu. Nah, apakah ada solusi lain bagi mereka yang sudah tidak dianjurkan untuk operasi? Nah, untuk solusinya pada pasien-pasien yang tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi, tentunya itu harus dijaga mobilitasnya. Dan begitu juga posisi tidurnya. Jangan sampai dia tidur justru dan bisa memberatkan sendinya itu yang kena, atau tulang atau sarafnya yang kejepit tambah terjepit. Baik dokter, kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya, yaitu meninggikan kaki pada posisi 45 derajat dari tubuh dapat meredakan rasa sakit pada penderita HNP. Nah, itu sebenarnya mitos ya. Sebenarnya untuk penderita HNP itu harus dilakukan mengurangi beban sendinya. Nah, kalau dia terkena di daerah punggung bawah, justru dia harus berada dalam posisi telentang dan tidak ada beban di bagian punggung bawahnya. Nah, sebaiknya dia tidur di alas yang keras. Kalaupun tidak ada alas yang keras, bisa disanggah bagian bawahnya dengan bantal yang keras. Dan posisi lainnya apabila dia terkena di saraf yang misalnya sebelah kanan atau di ruas tulang sebelah kanan, dia harus tidur dengan posisi sebaliknya di sebelah kiri agar supaya tidak menambah beban di bantalan tulang yang terkena pada bagian kanan. Kira-kira seperti Baik, terima kasih dokter untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Dan pemirsa live sekalian yang sedang menyaksikan, luar biasa sangat menarik ya pembahasan kita. Namun sudah saatnya kita untuk menutup diskusi kita. Tetapi sebelumnya di akhir pembahasan kita, bolehkah saya minta mungkin dokter dapat memberikan sedikit closing statement apa saja yang penting untuk diangkat dan diingat oleh sahabat live. Bisa disampaikan dokter. Ya, hal penting yang harus diingat oleh sahabat live adalah
Tidak semua nyeri punggung bawah itu adalah saraf kejepit. Sebaiknya Anda memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan agar supaya Anda mengetahui apakah Anda menderita saraf kejepit atau tidak. Dan yang paling penting adalah jangan sembarangan untuk mengunjungi tukang pijat sebelum tahu status Anda menderita HNP atau tidak. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih untuk anjuran yang sangat bermanfaat ya bagi masyarakat. Dan dokter, kita akan segera menutup diskusi kita. Kita bisa minta mungkin dokter untuk bantu kita di dalam doa tutup, dokter. Iya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami saat ini. Biarlah Tuhan materi yang sudah dibawakan itu dapat bermanfaat bagi semua orang dan dapat kami bagikan kepada orang lain yang belum dapat mendengarnya. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami doa ini. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi dokter yang sudah menjelaskan dengan baik topik kita pada saat ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat Live dan Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati ya dengan program kami, Anda bisa langsung saja share video ini kepada keluarga dan sahabat yang Anda cintai. Jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya dan jangan melewatkan episode live selanjutnya. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.